Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Yang Maha Kuasa pada siang ini. Alhamdulillah kita bisa bersama dalam rangka melakukan satu kegiatan yang sangat bagus dalam rangka bagaimana mencegah perilaku berisiko HIV/AIDS dari berbagai elemen profesi, khususnya diselenggarakan oleh Rumah Sakit M. Jamil Padang. eh, Bapak, Ibu dokter, narasumber, dan teman-teman, baik yang beda profesi ataupun yang sejalur, yang ada pada kesempatan ini. Terima kasih kepada pihak M. Jamil, melalui Dr. Nes Alfitri, kita berkomunikasi dan lanjutkan dengan Dr. Kesa, sehingga kita bisa bersama-sama pada kesempatan ini. Terima kasih untuk penghargaan ini kepada kami dalam rangka kita berbagi hal-hal yang rasanya dapat kita gunakan untuk meminimalkan perilaku bermasalah kepada masyarakat kita Sumatera Barat dan Indonesia secara umum, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami diberi materi dengan judul Peran Keluarga dalam Mencegah Perilaku Berisiko HIV/AIDS, sebuah pendekatan religius di Minangkabau. Mungkin dari pekerjaan sehari-hari saya selaku konselor. Jadi tadi bukan konsultan ya, Dokter Kesa, tapi konselor. Iya, Ya, betul. Maaf Bapak sebelumnya. Ibu yang telah mengenal profesi konselor, itu adalah kita ini dari sarjana dan magister, mungkin doktor bimbingan dan konseling seperti Pak Alfitri juga. Pak Alfitri sudah membawahi itu semua yang tadi yang akan di Bu Yarmi sampaikan sudah ada pada Pak Alfitri juga sebenarnya. Tadi pun beliau sudah mengungkapkan itu. Nah, tapi di sini nampaknya bahwa kita memang harus bersama-sama untuk membantu masyarakat yang kita cintai ini, generasi-generasi yang sangat kita banggakan ini, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tidak bisa dilakukan oleh hanya pihak tertentu. Misalnya kalau rumah sakit sudah ada pelayanan medisnya tentang bagaimana mengatasi mereka-mereka yang terkontaminasi HIV misalnya, atau juga perseorangan lain juga melakukan begitu. Tapi itu tidak bisa demikian saja. Kenapa? Karena mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya kehidupan dalam masyarakat. Jadi kalau hari ini dicegah satu, diatasi satu, besok tumbuh mungkin dua atau tiga karena dia meliputi manusia dengan segala dinamikanya. Nah, oleh karena itu, eh, kalau ada yang mengatakan cocok enggak ya pendekatan religius untuk membantu mereka, apalagi kita di Minangkabau. Nah, mungkin kalau kita berpandangan optimis, tentu kita akan mengatakan cocok. Tapi kalau seandainya kita pesimis dengan bagaimana menularnya, penyakit yang tadi diawali dengan LGBT tadi dari tiga narasumber kita juga sepakat itu bahwa LGBT itu adalah pintu masuknya HIV dan HIV/AIDS gitu. Maka kita harus menggunakan berbagai pendekatan. Ya, ada konselingnya, ada religiusnya, ada adat istiadatnya, ada pendidikannya, ya ada mungkin dengan cara-cara lain ya pendekatan kesehatan begitu ya. Nah, inilah yang dilakukan sebetulnya. Nah, kemudian kalau saya mengajak Bapak dan Ibu hadirin serta eh, webinar yang saya hormati untuk membayangkan ke depan keluarga seperti apa yang diidamkan sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin semua yang hadir bersepakat dan setuju bahwa semua kita menginginkan punya keluarga bahagia, keluarga yang sehat fisik dan psikologis gitu. Keluarga yang tidak ada dalam keluarganya itu, orang-orangnya itu mengalami yang namanya HIV, mengalami yang namanya sakit-sakit fisik gitu. Tak ada satupun itu. Ingin keluarganya itu harmonis, ingin keluarganya bahagia, ingin keluarganya itu memiliki ekonomi yang mapan, ingin ada senyum di dalamnya, ingin komunikasinya berjalan. Nah, itulah yang kita idamkan sebetulnya ya. Tetapi oleh karena satu dan lain hal itu menjadi tidak bisa demikian. Tinggallah keluarga itu hanya keluarga idaman dalam impian. Nah, banyak kita ketahui itu, kita dengar, kita lihat, bahkan kita saksikan. Bahagia itu hanya sebuah impian. Karena bahagia itu dibayangkan yang memiliki sejumlah
fasilitas yang bisa kita nikmati, yaitu bahagia dalam waktu itu. Tapi ketika sudah selesai itu digunakan, dimanfaatkan, nah kebahagiaan itu menjadi nggak jelas lagi. Nah, Ibu sekali, Ibu Bapak, nah di apa nama di pekerjaan kami sebagai konselor itu mungkin belum sevulgar yang Bapak Ibu pihak medis mengalaminya, tapi sinyal-sinyal dan indikator-indikator bahwa mereka itu mengalami yang namanya LGBT, penyimpangan seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual itu sudah masuk dalam ranah klien kami di Pusat Layanan Bimbingan dan Konseling. Nah, sedikit menyebut ini karena kita bicara tentang HIV/AIDS, tentu kita juga harus membicarakan sedikit ya, HIV/AIDS itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita ingin setiap hari dalam kondisi yang sehat, tentu memang semua elemen dan komponen di tubuh kita itu adalah tidak terkontaminasi. Ya, sehingga dia memiliki kekebalan tubuh. Nah, sementara AIDS sendiri adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Yang kata ahli yang bicarakan itu dalam berbagai pertemuan dikatakan tidak ada obatnya. Jadi seorang yang sudah mengalami AIDS itu tubuhnya tidak lagi bisa mampu melawan infeksi dari luar yang datang menyerang fisiknya. Nah, bagaimana kasus HIV di dunia perkembangannya ini dari pembicaraan ibu-ibu tadi juga kita dengarkan bahwa dia pertama kali itu kan memang beradanya di Afrika ya, kemudian sampai ke Asia dan kita di Indonesia ini termasuk yang sangat mengkhawatirkan di level-level yang tadi Bapak Ibu juga telah bicarakan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu. Nah, kalaupun seandainya ini kita lihat, oh angkanya masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada, Bu. Nah, itu kan kata kita ketika kita ingin membahasakan supaya kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Tapi satu saja penderita yang mengalami HIV itu tentu adalah sebuah kekhawatiran. Dalam ilmu konseling dikatakan yang bermasalah itu meskipun cuma satu, tapi itu sangat mengkhawatirkan. Ketika dia yang satu itu membantu penyebaran kepada bagian-bagian orang lain atau ke individu lain. Nah, nah, terus di Indonesia kita lihat bahwa pertumbuhan HIV itu memang selalu meningkat. Nah, ini kita harapkan tentu bagaimana pertumbuhan kenyamanan mestinya seperti ini, tapi kita tidak punya data tentang kenyamanan batin dalam keluarga, kemudian kebahagiaan dalam keluarga. Tapi persoalan-persoalan kasus HIV ini sepertinya memang menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Jadi kalau kita lihat angkanya dengan puluhan ribu, nah itu tentu sangat tidak membuat kita itu nyaman. Nah, adakah di antaranya itu ada di lingkungan terdekat kita? Allahu a'lam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah dilihatkan di sini bahwa kalau kita bicara tentang DKI sebut tertinggi, karena memang itu daerah yang memang dijadikan goal, tujuan, dan destinasi bagi siapapun. Tidak hanya orang Indonesia, tapi juga orang dari luar negeri. Dan kita lihat bagaimana per daerah masing-masing itu yang menunjukkan tidak ada yang bebas dari HIV. Nah, itu persoalannya. Jadi kita tidak mengatakan, oh, alhamdulillah daerah kami masih sedikit. Nah, mungkin tidak dari situ kita melihatnya. Tapi adakah daerah yang bebas dari HIV? Ternyata tidak, Ibu-ibu. Termasuk dari daerah kita masing-masing. Kalau kita di Sumbar juga tinggi gitu ya. Nah, apalagi yang ada di pusat kota. Nah, bagaimana juga dengan kalau lihat secara data ini, nah dari Januari 2022 terdapat UEDH itu tertinggi pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun. Tadi juga narasumber sebelumnya mengatakan demikian. Nah, kita melihat bahwa ini kan usia yang sangat produktif ini. Kalaulah seandainya pada usia 25 tahun orang memulai merintis berkeluarga, terus dia disampai usia 49 tahun di masa-masa jayanya, tapi dia justru adalah kelompok yang berpersoalan secara psikologis yang mengarah kepada HIV ini. Nah, tentu sebuah kondisi yang tidak membuat kita bahagia. Bermasalah besar sebenarnya. Jadi kita ingin apa yang kita bicarakan di forum ini menjadi kirisauan bersama oleh pemerintah kita.
baik tingkat lokal maupun secara nasional. Nah, jadi seluruh kelompok umur agaknya memang terjangkiti oleh persoalan ini. Kelompok umur 20-24 tahun, bayangkan itu saat lagi-lagi menjadi seseorang menuntut ilmu, baik di S1, di S2, di S3, dan apalagi yang telah punya keluarga apa namanya mantap atau keluarga yang mapan dari segi perkawinan. Karena orang yang berumur 50 tahun ke atas itu sudah boleh dikatakan mereka sudah punya anak yang besar-besar, sudah punya menantu dan cucu, tapi mereka masih juga seperti ini keadaannya. Nah, ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan kita. Dan itu tidak hanya dialami oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, nah, mengapa orang menjadi terjangkiti HIV/AIDS dan mengapa mereka sebelumnya masuk ke ranah LGBT? Nah, itu agaknya dari beberapa hasil artikel yang kami baca itu memang dikarenakan oleh pendidikan yang rendah. Jadi kalau pendidikannya rendah, pengetahuannya rendah gitu ya, mereka tentu tidak punya daya nalar yang kuat untuk memisahkan mana yang ia butuhkan dan mana yang ia perlukan atau mana yang ia inginkan sebenarnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi oleh karena itu bagaimana kita menekan angka LGBT tentu memang dengan menaikkan angka pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan wajib 12 tahun itu menjadi masuk ke seluruh keluarga di Indonesia ini sehingga mereka itu tidak mudah saja melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada tindakan-tindakan LGBT yang nanti mengarah kepada mereka terkena HIV/AIDS. Kemudian riwayat konsumsi alkohol. Jadi mungkin sebagian daerah kita itu memandang alkohol itu hal yang tidak disalahkan, bahwa alkohol itu adalah sesuai dengan budaya setempat mereka. Nah, ini juga barangkali sangat mendukung kepada mereka itu melakukan LGBT. Karena bila kondisi fisik mereka sudah dihangatkan, mereka sudah tidak memikirkan lagi efek rugi atau buruknya, maka mereka itu akan dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku menyimpang. Nah, termasuk dalamnya adalah LGBT. Terus dilihat di sisi lain ya pengetahuan rendah tadi sehingga mereka untuk mempunyai kehidupan yang memberikan rasa aman dan bahagia itu kadang-kadang mereka melakukan kehidupan seksualitas. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia bahwa memenuhi hasrat seksual itu kadang-kadang memang tidak dilihat dari segi pendidikan, siapa yang memiliki pendidikan sebenarnya. Karena yang menyalurkan hasrat seksual itu kadang-kadang juga terjadi pada individu yang berpendidikan sangat kita hargai karena sudah tinggi pendidikannya. Nah, di situ kalau kita rujuk pendapat apa ya Maslow gitu ya, bahwa kebutuhan biologis dari bidang seksual itu kadang-kadang memang tidak bisa dikarenakan pendidikannya rendah, maka dia memenuhi kebutuhan itu. Tapi yang tinggi pun dengan cara-cara yang terhormat mereka lakukan bagaimana untuk terjadinya pemenuhan kebutuhan seksual yang lebih dari satu gitu. Jadi dulu kita banyak bicarakan perselingkuhan, sekarang kan itu jarang-jarang sekali. Orang karena seorang semakin pintar melakukan menutup perilaku-perilaku menyimpang seksual itu ketika mereka sudah di posisi orang-orang yang high class atau orang-orang yang di posisi bagus. Nah, kemudian dengan memiliki pasangannya lebih dari satu, nah tentu akan memungkinkan mereka nanti akan mengalami penyakit-penyakit yang dampaknya dari hubungan seksual itu, yaitu memiliki penyakit menular seksual. Jadi ini teman-teman medis tentu sudah punya data yang sangat akurat dalam menjelaskan, ada menceritakan kepada kita semua bahwa betapa pasien-pasien itu yang awalnya mungkin menyampaikan penyakitnya biasa, tapi setelah ditelusuri lebih jauh, nah itu akan terungkap bahwa penyakitnya itu berawal dari perilaku pasangan seksual yang lebih dari satu. Jadi, tetapi jangan pula Bapak Ibu katakan orang yang menikah normal
yang istrinya lebih dari satu, karena kan laki-laki bisa memungkinkan ya punya istri lebih dari satu, dan itu akan terjadi di HIV/AIDS. Tentu kan tidak juga semuanya seperti itu. Tetapi ketika mereka melakukan hubungan seksual yang memang tidak halal, nah itu besar sekali kemungkinan dia akan mengalami penyakit menular seksual. Nah, jadi tadi juga kita sudah mendengarkan banyak informasi mengenai hubungan seksual ini, Bapak dan Ibu ya. Jadi maka sekarang saya juga mungkin tak sependapat dan tidak oleh Bapak dan Ibu ini. Ketika teman-teman dari kesehatan itu menginformasikan penggunaan alat kontrasepsi kondom misalnya. Nah, terus mereka dengan mudah melakukan kegiatan-kegiatan seksual. Nah, itu dalam pandangan saya, ini seolah-olah memang melegalkan bahwa hubungan seksualitas itu tidak persoalan. Tapi kalau kita lihat dari sisi agama, siapapun orangnya dan bagaimanapun cara melakukannya, bila hubungan seksual dilakukan tanpa hubungan sah pernikahan, tentu semua kita menolak. Ya, kita tidak bicara dari sisi budaya, Bapak dan Ibu, tapi kemaslahatan ini tentu sangat didukung dengan agama yang dianut oleh siapapun begitu. Nah, oleh karena itu, eh, memakai pengaman dalam dia melakukan hubungan seksual itu, nah tentu memang bagi orang-orang yang telah sah menikahnya. Kemudian nih, baik dilakukan di vaginanya maupun oral anak. Nah, ini persoalan yang Bapak dan Ibu untuk anak-anak mungkin ya tidak salah mungkin karena mereka tidak tahu mungkin awal-awalnya. Tapi bagaimana orang dewasa menjelaskan tentang aktivitas oral dan anal ini. Nah, saya dari pengalaman punya klien yang sudah dewasa, Bapak dan Ibu, itu mereka itu, yang klien saya itu adalah klien yang memang waktu usia SLTA-nya punya pengalaman buruk dengan orang terdekat dalam keluarganya. Jadi dia klien laki-laki itu dipaksa melakukan oral anal, ya oral apa namanya organ laki-laki itu pada anak ini. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat berpersoalan, Bapak dan Ibu. Mungkin si orang dewasa terpuaskan hasrat seksualnya, tapi si anak menjadi sangat bermasalah dalam hal ini. Sehingga di zaman sekarang ketika orang tidak lagi pakai masker, si anak ini pakai masker terus. Dan ketemunya oleh saya itu dalam pembicaraan, mengapa ia selalu pakai masker? Nah, diutarakanlah dari persoalannya bahwa dengan dia pakai masker ini, setidaknya dia bisa menutupi pandangan orang tentang ia itu adalah orang yang tidak baik sebenarnya. Orang pasti akan melihat dia dari sisi jijik sekali dengan dia. Nah, ada apa dengan dia sebenarnya? Ternyata karena dia adalah punya mulut dan mulutnya ini pernah digunakan untuk melakukan pemuasan seksualitas dari seorang laki-laki, maka dia sangat membenci mulutnya dan menutup mulutnya, padahal kita tahu bahwa sekarang bukan lagi orang pakai masker. Jadi efeknya pada saya, Bapak dan Ibu, ketika saya melihat orang pakai masker, kadang berpikir juga, adakah di antara orang pakai masker ini seperti yang dialami oleh klien saya? Nah, tentu memang tidak begitu semuanya ya Bapak Ibu, tapi itu melintas dalam pikiran saya ketika ada klien yang demikian. Nah, kemudian penularnya jadi dengan jarum suntik. Nah, ini Bapak Ibu yang di rumah sakit, mohon ya dengan apa namanya ada persoalan yang disebabkan oleh jarum suntik itu. Nah, mari dengan keistiqomahan Bapak Ibu di dinas kesehatan, di rumah sakit, yaitu kita patuhilah itu. Meskipun tidak semua itu akan berefek sama, tapi kalau memang sudah pernah digunakan oleh orang lain, nah tentu kita dengan ketelitian bekerja yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadikan ini menjadi pekerjaan yang harus diteliti betul. Tidak dilakukan dan dikawal lah anggota-anggota kita anggota Bapak Ibu yang juga menggunakan peran yang sama. Jadi bukan efisiensi namanya, tapi efisiensi sehingga orang lain juga menjadi terkena dampak dari telitian kita dalam bekerja misalnya. Tapi tentu rumah sakit yang tersupervisi dengan baik tentu tidak akan sampai demikian. Tapi bagi yang lupa, nah ini akan menjadikan satu penyebab. Kemudian yang transfusi darah juga ya kita kadang-kadang kan PMR itu untuk mendapatkan dana apa namanya penggantian darah
itu melakukan donor darah. Nah, bagaimana pula seorang pendonor itu kita ketahui persis dengan baik. Nah, tapi Ibu saya yakin PMR Palang Merah itu PMI akan sangat selektif dalam menerima donor pendonor itu. Terus penularan dari ibu ke anak. Nah, ini yang bagaimana PKIA kita, teknik bersalin kita itu sangat selektif juga dalam mendeteksi kondisi ibu hamil. Karena ketika dia sedang membuahi janinnya, terus memelihara kandungannya, kalau memang masih memungkinkan diobat, itu akan lebih mungkin dibanding dia setelah lahir. Nah, apa tantangannya dalam mencegah pelaku berisiko ini pada anak-anak? Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita telusuri lebih jauh ya, kita tahu persis bahwa perubahan sosial di masyarakat kita itu memang tidak bisa kita elakkan, karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Jadi, bagaimana pengaruh globalisasi membuat anak-anak itu ikut di dalam perubahan itu, apalagi remaja kita dan mahasiswa-mahasiswa di dunia kerja juga demikian. Karena dianggap orang maju ketika dia mudah menerima pembaruan-pembaruan yang datang dari luar. Nah, dan itu memang tidak sejalan dengan agama yang kita anut dan adat istiadat yang membesarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang mengedepankan keterbukaan. Nah, itu adalah peluang yang sangat besar untuk anak-anak kita bisa ke arah yang berisiko HIV atau AIDS ini. Kemudian kurangnya pengetahuan orang tua. Jadi orang tua kita, anak-anak sekarang itu tidak semuanya berada pada pendidikan yang selevel anak-anak. Apalagi dengan daerah dan kota gitu ya. Karena di perguruan tinggi misalnya tidak ada di daerah, di kampung misalnya, tentu anak diizinkan pindah ke kota. Nah, orang tua tidak tahu persis apakah anaknya terbebas dari yang namanya LGBT sampai ke HIV, kan tidak tahu. Ya, itu karena memang kedangkalan dari pengetahuan orang tua. Jadi oleh karena itu bagaimana mengedukasi orang tua sehingga orang tua memiliki pengetahuan tentang LGBT, HIV, apa yang menyebabkannya, kemudian bagaimana penularannya, bagaimana mencegahnya, ya. Dan ini harus tidak berhenti pada waktu-waktu yang bulan-bulan mencegah HIV, bulan mencegah seperti hari ini, Hari AIDS di dunia, lalu kita adakan seminar misalnya kan. Tapi kenapa di hari-hari biasa itu tidak kita jangkau? Nah, itu memang tidak bisa dilepaskan dari programnya institusi atau lembaga atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi begitulah ya Ibu dan Bapak bahwa harus kita beri edukasi orang tua atau keluarga tentang bagaimana LGBT mempengaruhi nanti kepada berkembangnya HIV/AIDS ini. Terus kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, kita sadari bahwa ada keluarga-keluarga tertentu itu membicarakan hal yang berkaitan dengan seksual itu adalah hal yang sangat tabu, hal yang sangat tidak pantas. Ya, tentu saja tabu ketika memang dilakukan dengan cara yang tidak pada tempatnya. Nah, mana yang lebih baik? Anak mendapat informasi tentang seksualitas, tentang peran kelaminnya perempuan atau peran jenis kelamin laki-laki, dibanding dia justru mendapat dari luar yang tidak jelas itu untuk kegunaan penambahan pengetahuan atau untuk justru menggait dia menjadi orang yang terjebak ke apa yang kita sebut dengan LGBT. Nah, kemudian pengaruh lingkungan dan teknologi. Nah, tadi saya setuju dengan Ibu Dokter itu yang mengatakan bagaimana kita membuat penangkalan, ya, pembatasan kepada penggunaan Android atau handphone pada anak-anak. Tetapi Bapak dan Ibu, ya, karena yang dijual di handphone itu adalah sebuah hal yang menarik, apakah bentuk tampilannya, gambarnya, warnanya, itu susah sekali memang orang tua untuk mencegah anak untuk tidak akrab dengan handphonenya. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi banyak orang tua mengatakan anak-anaknya itu sudah tidak diberikan HP khusus, tapi tetap saja dia menjadi orang yang sangat tidak bisa dipisahkan dari yang namanya HP. Meskipun HP itu hak orang tuanya itu saudaranya punya.
Nah, inilah pekerjaan berat kita Bapak dan Ibu, karena orang tua di satu sisi ingin membuat anaknya tercegah dari LGBT, tercegah dari penggunaan alat teknologi yang salah, tapi di sisi lain orang tua tidak cukup ilmu untuk itu. Nah, ini yang jauh perbedaan antara keinginan dengan harapan. Inginnya kita anak itu punya HP itu di saat-saat tertentu, saat menghubungi orang tua, saat mencari tugas untuk materi-materi itu tugasnya, atau saat ingin menjalin silaturahim. Tapi kan yang melintas-lintas di HP itu di saat-saat itu juga keluar. Ketika internet dibuka itu akan melintas. Nah, disinilah tidak sedalannya antara harapan orang tua, keinginan orang tua, dan apa yang anak-anak hadapi sebetulnya. Nah, oleh karena itu, kita sadari bersama bahwa memang keluarga sangat perlu mencegah LGBT dan HIV/AIDS ini. Tapi bagaimana caranya? Nah, mari kita sadari bahwa eh, keluarga sebagai lingkungan pertama atau madrasatul ula bagi anak dan orang yang ada dalam keluarga itu, tentu sepakat kita untuk sama-sama berusaha untuk membentuk perilaku anak. Siapapun keluarga yang ia punya, apakah dia keluarga pendidik, dia keluarga dokter, dia keluarga perawat, dia keluarga nelayan, keluarga pedagang, atau keluarga yang tidak jelas profesi ada di dalamnya. Nah, harus sama-sama menyadari bahwa keluarga itu adalah lingkungan pertama dan sangat utama dalam membentuk perilaku anak. Jadi, apakah ingin memiliki perilaku anak yang ke arah LGBT atau non-LGBT? Kepada anak yang berperilaku sesuai norma agama atau tidak sesuai norma agama. Nah, saya yakin bahwa semua kita bersepakat ingin punya keluarga yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma adat, dan norma atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterima oleh lingkungan dimanapun ia berada. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, keluarga yang di situ ada ayah, ada bunda, ada nenek kakek mungkin ya, dan anak-anak serta mungkin juga menantu dan cucu. Karena kita hidup di Indonesia itu sangat memegang teguh keluarga besar, ya, tidak keluarga batih atau keluarga inti, tapi keluarga besar. Kita merasa nyaman ketika ada orang lain dalam keluarga kita. Nah, itu banyak keluarga menganut seperti itu, Bapak dan Ibu. Tapi memang pengaruh asing tidak bisa dielakkan. Ada keluarga yang mono, yang menutup diri dari pengaruh orang-orang di luar. Dia hanya ada suami, istri, dan anak saja. Nah, tapi apapun bentuk keluarganya, hubungan yang harmonis dalam keluarga itu harus diciptakan. Tidak hubungan yang seperti kita baca dan kita dengar dalam berita-berita TV, pembunuhan dalam keluarga, tekanan dalam keluarga, ya, kekerasan dalam keluarga. Nah, tentu tidak itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, mari kita lakukan dengan komunikasi yang terbuka. Jadi komunikasi yang menjembatani antara terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan psikologis dan fisiologis dalam keluarga. Di Bapak Ibu yang terhormat, semua sama menyadari bahwa keluarga itu punya kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis, ya kebutuhan punya rumah, punya tempat beristirahat yang menyenangkan, kemudian terjadi di situ dialog-dialog yang memungkinkan rumah itu sebagai tempat yang menyenangkan bagi siapapun dalam rumah itu. Nah, tentu harus dengan komunikasi yang terbuka bahwa ketika di antara anggota itu punya problem tentang dirinya mungkin ya, tentang orang lain yang berinteraksi dengannya. Nah, di sini bagaimana kita menyediakan waktu. Nah, apalagi dengan komunikasi seperti itu, minimal akan membuat anak kalau dia mempunyai sesuatu yang baru yang rasanya sulit ia terima saya pribadi, tapi karena dia ceritakan kepada anggota keluarga intinya, pada orang tuanya, ibu bapak dan saudaranya, mudah-mudahan itu menjadi kita ketahui dan mencegah dia dari yang namanya LGBT atau HIV/AIDS atau pelecehan dan kekerasan seksual lainnya. Nah, eh, keluarga kita katakan sebagai penentu utama. Nah, oleh karena memang keluarga itu kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Jadi karena anak lahir dari keluarga yang di keluarga itu ada aturan, ada kebijakan-kebijakan, ada arahan-arahan. Nah, itu setidaknya akan membuat anak terfilter ketika dia kedatangan sesuatu yang baru dari luar anak itu sendiri. Kemudian anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga mestinya, tidak di luar keluarga.
Jadi mungkin ada yang setuju, iya Bu, di waktu kecil saja ada anak yang tidak lagi dengan keluarganya. Karena ibu bapak sudah menitipkan ke tempat penitipan atau daycare misalnya kan. Tapi keluarga lain sangat meyakini bahwa saya harus anak dalam keluarga saya yang utama. Nah, ini saya sangat setuju kalau ada yang mengatakan demikian. Tentu dengan pembimbingan dan pemeliharaan yang benar. Kemudian para anggota keluarga merupakan signifikan pupil bagi pembentukan kepribadian anak. Jadi dalam hubungan apapun, ayah anak, ibu anak, om dengan kemenakan ya, atau nenek dengan cucu. Nah, semuanya mesti dalam pembentukan kepribadian anak. Karena disinyalir orang-orang yang ke arah perilaku menyimpang itu adalah karena memang secara kepribadian itu mencari perhatian dan selamatnya dari orang lain. Nah, kemudian bagaimana keluarga sebagai sumber pendidikan moral dan agama? Jadi menanamkan nilai agama yang melarang perilaku seperti seks bebas. Jadi seks itu dalam satu sisi pandangan anak itu ya mungkin kan tidak mengerti awalnya. Tapi karena disuguhi oleh tayangan, dikenalkan oleh teman-teman yang salah dalam dia berteman misalnya, nah itu menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk diselewengkan. Nah, jadi mungkin dengan pertemanan itulah akhirnya dia ke narkoba dan narkoba ke LGBT dan dari LGBT berdampak kepada HIV. Kemudian bagaimana keluarga itu memberikan pendidikan moral, artinya mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak tepat, mana yang dianjurkan. Nah, itu harus dilakukan oleh keluarga untuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, pendengar yang saya hormati, jadi ketika keluarga tidak memberikan arahan yang jelas tentang larangan dan suruhan dan anjuran itu, memang anak kadang punya keambiguan. Dia bingung gitu. Ini kata mama ini nggak apa-apa kok. Nah, kata teman ini juga boleh, maka dia masuk dalam pilihan-pilihan yang sekarang kita bicarakan tidak kita izinkan, yaitu LGBT misalnya. Tapi karena tidak ada larangan dari orang tua, tidak ada benteng dari orang tua, sementara teman-teman itu membawa dia ke arah itu, nah itu akan mudah dia masuk dalam kehidupan LGBT tadi. Kemudian bagaimana memberikan komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman untuk mengembangkan dirinya. Jadi ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak ada sebelumnya, jadi ajak atau bagaimana orang tua membiasakan itu untuk dikomunikasikan. Kemudian bagaimana keluarga itu sebagai pelindung emosional nih. Nah, emosi positif dan negatif itu kadang-kadang memang berawal dari keluarga kedua-duanya. Tapi bukan berarti anak tidak mendapat juga dari luar. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana keluarga memberikan rasa aman, yaitu anak yang merasa dicintai dan dihargai, tidak anak yang ditolak, tidak anak yang dilecehkan, tidak anak yang dianggap tidak punya keberadaan gitu. Nah, itu adalah sangat tergantung kepada bagaimana keluarga menyiapkan itu. Terus membangun hubungan yang saling mendukung. Jadi, nah ini memang bahasa-bahasa yang normatif Bapak dan Ibu. Jadi dengan kasih sayang yang tulus ya, anak akan terbuka membicarakan ketika dia memerlukan, ada masalah dia ceritakan ya, ada tantangan-tantangan yang di luar dari kehidupan sehari-hari di rumah. Nah itu mestinya bagaimana antar individu dan keluarga itu saling memberikan dukungan. Jadi tidak seperti yang diinfokan di antara persoalan yang terbaru juga saya tangani Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkin Bu saya terbuka sama mama papa gitu. Mama papa itu habis pulang kerja itu sampai rumah langsung masuk kamar. Mama begitu, papa begitu. Anak itu dia bingung. Setiap hari orang tua demikian. Nah kalau ditanya orang tua, ke orang tua mengatakan iyalah Bu saya begitu karena saya capek bekerja seharian. Nah disinilah yang harus bagaimana kita menyadari diri kita sebagai orang tua orang dewasa tentu tidak akan mengatakan karena kecapean fisik kita, karena pekerjaan kita yang banyak membuat anak kita menjadi bingung dia. Kok orang tua saya demikian. Jadi kita sadari ada peran ganda dalam diri seorang orang tua. Di kantor kita sebagai pekerja dari kantor tersebut yang harus punya kinerja yang bagus, di rumah adalah ibu dan ayah yang harus mendidik anak-anak supaya dia anak-anak yang tumbuh sehat psikologisnya. Nah, tentang bagaimana Islam melarang apa nama memberikan panduan kehidupan itu bagi Bapak Ibu yang beragama Islam tentu pernah mendiskusikan ini ya larang berzina ya. La taqrabu zina misalnya kan itu kan jangan zina itu tidak langsung melakukan itu tapi bagaimana menyerempet-nyerempet itu sudah kita sadari tidak akan dilakukan. Bagaimana agama melarang minuman keras dan bagaimana harus menjaga kesehatan, nah itu sudah disebutkan di dalam agama Islam. Kemudian bagaimana perspektif budaya Minangkabau? Nah, jadi nilai bahasa ada pesan di syarat-syarat bahasa ini kitabullah, kemudian dengan peran Bundo Kandoang, Nenek Mama,
Mbappe Humanan Gadang, saya pikir ini filosofi yang patut tidak hanya pembicaraan secara verbal gitu, tapi bagaimana itu muncul di dalam kehidupan yang mengakar kemudian berwujud perilaku. Jadi menjaga perilaku sesuai ajaran agama, misalnya melalui ajaran Sumbang Dua Balai, ya bagaimana kita berbicara tidak ya apa ya, tidak mengarah-arah kepada orang lain mendekati kita ke arah yang tidak baik. Kemudian berpakaian sekarang kan kita bersyukur perempuan pada umumnya sudah menutup aurat gitu. Tapi di bagian-bagian tertentu masih mengumbar kemolekan fisik dan segala macam. Kemudian berjalan dan segala macamnya. Jadi sesuai dengan Sumbang Dua Balai itu ada 12 hal yang tidak boleh kita lakukan dan kita bila kita lakukan itu akan melanggar. Dan itu bila itu memang terjadi, kita pegang, kita jalankan, maka kita akan meminimalkan persoalan yang mungkin pelecehan seksual, kekerasan seksual, apalagi ke arah LGBT. Kemudian mencegah perbuatan yang memalukan keluarga. Nah, dalam budaya Minangkabau, pelaku yang melanggar norma adat, ya, seks bebas itu tentu hal yang sangat tidak diizinkan. Nah, begitupun dengan narkoba, karena itu akan merusak keluarga, diri, dan masyarakat. Nah, terus bagaimana keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah pelaku berisiko HIV/AIDS. Tapi kalau keluarga itu sudah ada modalnya yang di situ anggotanya masuk ke ranah yang telah mengkonsumsi narkoba dan LGBT, nah tentu sangat bekerja keras untuk menahan atau memperbaikinya. Tapi saya di banyak kasus yang dikemukakan hampir tidak berhasil orang-orang yang menderita HIV, AIDS, dan LGBT serta perilaku menyimpang lainnya itu ketika memang tidak didukung oleh kesadaran yang kuat dari yang bersangkutan. Jadi maka dalam hal ini mari adat Basandi syarat-syarat Basandi kita bola itu tidak hanya kita jadikan pemanis lip service saja, tapi betul-betul dengan posisi masing-masing kita mulai gebiarkan lagi dalam rangka memperkuat generasi muda masa depan bangsa ini. Nah, dalam hal ini mari kita tanamkan nilai agama dan moral sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan anak dan kita tingkatkan kasih sayang dan perhatian ya sebelum dominan kasih sayang dan perhatian itu dari luar keluarga. Terus yang terakhir melakukan kontrol sosial yang bersifat preventif dan represif dengan mengedepankan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, mungkin begitu Bapak dan Ibu, karena waktu sudah zuhur juga, saya akhiri mungkin ada pertanyaan yang dapat kita jelaskan dalam bentuk jawaban. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.